Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Sela. Waktu untuk kita berhenti sejenak dari aktivitas kita untuk berfokus kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk Tuhan berbicara, Tuhan bekerja melalui Sela pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan bebas dan biar Kau siapkan setiap hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan akan berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
Di dalam tradisi gereja, akhir November atau awal Desember sampai dengan malam Natal disebut sebagai masa Advent. Advent yang berarti kedatangan mulai dipraktekkan di gereja kuno sejak abad 4 Masehi, saudara. Pada prinsipnya, Advent adalah waktu yang dikhususkan untuk gereja atau orang percaya bukan hanya mempersiapkan home atau rumah mereka secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah mempersiapkan heart atau hati di dalam rangka memperingati kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Ini adalah waktu untuk jemaat mulai slow down dari kesibukan duniawi di akhir tahun dan memusatkan diri untuk berfokus kepada Kristus. Di masa Advent ini jemaat akan mengambil waktu untuk memeriksa kondisi hati dan pertobatan. Jika ada hati kita yang tidak benar, inilah waktu untuk merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Yang kedua, di masa Advent kita mengambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan, khususnya sepanjang tahun, dan kemudian menaikkan korban syukur kepada Dia. Yang ketiga, pada masa Advent adalah waktu untuk kita mengampuni sesama kita. Inilah waktu di mana hubungan-hubungan dipulihkan. Saya tahu dalam budaya modern saat ini, bulan Desember justru sering menjadi bulan yang paling sibuk, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Meskipun demikian, saya mengajak setiap kita untuk menyediakan waktu dan mempersiapkan bukan hanya hati dan pikiran kita, bukan hanya tempat, tapi juga hati dan pikiran kita bagi Tuhan. Dalam Selah hari ini saya ingin kita merenungkan bersama alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengerti bahwa kelahiran Yesus bukanlah sebuah awal cerita, tapi adalah akibat dari sebuah cerita. Sama seperti kita sulit memahami alur cerita sebuah film jika kita tidak mengikuti sejak awal, kita juga tidak akan memahami sepenuhnya kisah Natal tanpa memahami awal mulanya. Untuk kisah lengkapnya, kita sebenarnya harus membaca sejak kitab Kejadian, khususnya sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Namun kita bersyukur Rasul Paulus telah merangkumnya dengan begitu indah di kitab Roma. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, saya akan bacakan ayat yang sama dari Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, dosa masuk dalam dunia melalui satu orang, dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia, sebab semua orang sudah berdosa. Ini adalah alasan pertama kedatangan Yesus. Dosa manusia yang membuat setiap orang akan mengalami kematian atau keterpisahan kekal dengan Allah. Saudara, apakah dosa itu? Kata dosa dalam bahasa aslinya adalah tidak mengenai sasaran. Dengan kata lain, kita berdosa saat kita tidak mengenai atau tidak sampai memenuhi standar Allah. Dan konsekuensi dosa dengan jelas dikatakan tadi adalah kematian atau keterpisahan yang kekal dengan Allah. Sudah ingat sewaktu Allah berkata kepada Adam untuk dia bisa memakan semua pohon yang ada di Taman Eden kecuali pohon yang ada di tengah taman? Karena jika memakannya ia akan mati. Sudah ingat itu ya? Nah, sewaktu Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka memang tidak mati. Namun pada akhirnya mereka mati. Ini adalah salah satu ciri dosa di mana bisa memberikan kenikmatan sementara di depan, tapi di belakang menimbulkan kesengsaraan. Saudara, berbeda dengan kesalahan biasa, dosa itu urusannya dengan Tuhan, saudara. Di mana akibatnya bukan hanya di dalam kehidupan sementara di bumi ini, tapi akibatnya adalah kepada kekekalan. Rencana dan kerinduan Allah di dalam menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya untuk bisa hidup dan bersekutu dengannya menjadi rusak karena dosa. Saya percaya hati Allah itu hancur saat melihat Adam dan Hawa terperdaya oleh iblis dan mengakibatkan mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Namun Allah dalam kasih dan kedaulatannya tetap menyediakan jalan keluar dari masalah dosa manusia ini. Ada orang-orang yang menganggap remeh masalah dosa. Dosa dianggap sebagai kelemahan dan hal yang normal dari manusia. Hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon pernah menggunakan perumpamaan berikut ini untuk menggambarkan betapa fatal dan seriusnya dosa itu. Ini yang dia katakan. Di suatu waktu ada seorang raja yang kejam yang memanggil salah satu pandai besi di kerajaannya dan memerintahkan dia untuk membuat rantai besi. Pandai besi yang malang itu harus bekerja siang malam untuk menempa, membuat rantai besi.
Ketika selesai, dia membawanya di hadapan raja. Namun pandai besi itu justru kemudian diperintahkan oleh raja membuat rantai besinya menjadi 2 kali lebih panjang lagi. Setelah selesai, dia kembali bawa kepada raja, dan sekali lagi dia diperintahkan untuk menggandakannya. Hingga pada akhirnya sewaktu dia datang dengan membawa rantai yang begitu panjang, raja itu kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengikat tangan dan kaki pandai besi itu dengan rantai yang telah dia buat sendiri dan memasukkannya ke dalam penjara. Spurgeon melanjutkan dengan sebuah aplikasi. Itulah yang iblis lakukan terhadap manusia. Dia membuat mereka menempa rantai mereka sendiri dan kemudian mengikat tangan dan kaki mereka dengannya serta melemparkannya ke dalam kesengsaraan. Saudara, jadi dosa adalah permasalahan besar yang dihadapi umat manusia yang mana mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sama seperti pandai besi yang terbelenggu oleh rantai yang dibuatnya sendiri itu. Sebaik-baiknya manusia semuanya pasti berdosa dan dosa itu menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Usaha manusia untuk mendekat kepada Allah dengan perbuatan baik, dengan ibadah, tidak akan pernah bisa menjembatani hubungan yang sudah putus karena dosa. Satu-satunya jalan keluar untuk permasalahan ini adalah dari Tuhan, dan ini adalah alasan kedua kedatangannya, yaitu karena kasih. Karena dia begitu mengasihi manusia, maka dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16-17 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dan menghukum manusia karena dosa, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dan belenggu dosa. Kedatangan Yesus adalah seperti terang yang membawa pengharapan dan kehidupan di bangsa yang berabad-abad ditutupi dengan kegelapan dan kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara, secara formal saya ini telah menjadi orang Kristen sejak saya di bangku SMP, Saudara. Walaupun saya bukan tipe anak yang nakal, yang banyak berbuat dosa yang aneh-aneh. Namun saya tahu persis bahwa saya itu banyak berdosa dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Dan saya sangat sadar akan hal itu. Itulah yang membuat hidup saya waktu itu dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Karena saya tahu persis kalau saya mati, maka saya akan masuk neraka karena saya manusia berdosa. Namun ketakutan akan kematian akibat dosa itu sirna saat saya berjumpa dengan kasih yang sejati. Saya mengalami pertobatan kelahiran baru dengan cara yang unik, Saudara. Waktu saya mulai kuliah di luar kota, tepatnya di kota Yogyakarta. Saya waktu itu berpikir bahwa, waduh, inilah hari pembebasan saya. Saya bebas dari pengawasan orang tua dan saya ingin melakukan semua kenikmatan yang dunia tawarkan. Namun puji Tuhan, Dia menangkap saya sebelum saya terlalu jauh. Pada waktu itu saya diajak ke sebuah persekutuan doa mahasiswa dari sebuah gereja kecil, Saudara. Nah, setelah ibadah selesai, pada malam itu saya kemudian diinjili oleh salah satu orang dan saya lupa apa yang dia bagikan. Tapi yang saya ingat adalah dia selalu mengakhiri dengan pertanyaan, "Nur, apakah kamu mau percaya dan menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus?" Saudara, karena tujuan utama saya ke Jogja waktu itu adalah untuk menikmati kenikmatan duniawi. Dengan sopan saya mengatakan, aduh saya belum siap, saya akan menimbang-nimbang, saya akan memikirkan kembali. Namun rupanya jawaban tersebut tidak membuat mereka menyerah. Saya kemudian diinjili lagi oleh orang lain lagi, yang kemudian selalu diakhiri dengan pertanyaan yang sama, dan saya kembali juga menjawab dengan jawaban yang sama. Mohon maaf, saya belum siap. Kemudian saya dikeroyok 3 orang, saya dikelilingi 3 orang, dan kemudian dibagikan Injil kepada saya. Dalam hati saya berpikir, wah ini sudah mau jam 9 malam, besok pagi-pagi harus kuliah, capek sekali. Dan saya pikir jika saya tidak katakan iya, barangkali, waduh nanti sampai tengah malam belum selesai. Jadi saya putuskan dalam hati, nanti kalau mereka tanya lagi pertanyaan itu, maka saya akan jawab ya. Dan benar, Saudara. Mereka kemudian bertanya pertanyaan pamungkas. Apakah kamu mau percaya pada Yesus, menyerahkan seluruh hidupmu pada Yesus? Dan dengan mantap saya katakan, ya.
Mereka langsung bersuka cita, mereka mendoakan saya doa pertobatan untuk terima Tuhan Yesus. Setelah amin dikatakan, wah mereka begitu senang. Mereka langsung kasih ucapan selamat, mereka peluk saya. Dan setelah selesai, mereka semua selesai melakukan itu, saya katakan kepada mereka, saya minta izin pulang ya. Itulah pertobatan palsu saya, saudara. Meskipun demikian, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setelah malam pertobatan palsu itu, hati saya nggak pernah tenang. Saya mulai menyadari akan betapa berdosanya saya waktu saya dengar Injil itu, dan betapa besar kasih Allah kepada saya. Satu bagian hidup saya ingin hidup dalam dosa, namun satu bagian dalam hidup saya ingin hidup benar dengan Tuhan. Dan saya tidak bisa memilih kedua-duanya. Saya ingat pergumulan batin itu begitu berat. Yang saya alami begitu berat sampai rasanya pengen mati, saya sampai sakit waktu itu. Sampai suatu pagi saya berdoa kepada Tuhan di kamar kos saya minta Tuhan menolong saya dari beban ini. Saya minta Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada saya. Saya selama ini hanya percaya Tuhan ada, tapi saya merasa Tuhan itu jauh dan tidak peduli dengan saya. Hati saya hancur, saya bahkan sampai menangis dan berlutut di kamar kos saya waktu itu. Di saat itulah, saya merasakan dengan begitu kuat ada lengan yang memeluk saya dari belakang dan mengatakan, Nur, aku mengasihimu. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu kalimat singkat itu mengubahkan kehidupan saya selama-lamanya. Hati saya langsung plong, langsung lega. Kasih telah menang atas dosa. Sejak itu saya memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, saya dilahirkan kembali. Perhambaan, ketakutan akan maut yang sebelumnya membelenggu saya dilepaskan pada hari itu. 31 tahun yang lalu, tepat 1 hari setelah ulang tahun saya yang ke-19. Saudara, John Newton, seorang hamba Tuhan dari Inggris yang terkenal karena lagu ciptaannya Amazing Grace, dulunya adalah seorang pedagang budak yang sangat kejam. Sampai kemudian dia dijamah Tuhan dan bertobat, dan kemudian dia melayani Tuhan. Di usia lanjutnya dia mengatakan begini, saudara. Banyak hal yang telah aku lupa, tapi satu hal ini akan selalu aku ingat. Aku adalah pendosa besar, dan Yesus adalah juru selamat besar. I was a great sinner, and Jesus was a great Savior. Inilah alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Karena dosa manusia dan karena kasih Allah. Dia datang karena manusia telah berdosa dan tanpa pertolongannya manusia akan binasa selama-lamanya. Dengan kasihnya yang begitu besar, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari belenggu dosa dan hukuman kekal. Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa di surga yang mulia, berkenan menjadi manusia yang begitu rendah. Lahir sebagai bayi yang begitu lemah di sebuah kandang yang begitu hina. Itulah alasan kedatangannya. Karena dosa manusia dan karena kasihnya kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, saat ini kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang tertawan dan terbelenggu akibat dosa, dan tanpa Engkau Tuhan, kami tanpa pengharapan. Dan kami bersyukur kami mendapatkan jamahan kasih Allah yang indah sehingga kami beroleh kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan datang ke dunia, di dalam dunia yang begitu gelap ini, untuk menyatakan terang kasih-Mu bagi kami umat yang berdosa dan memberontak kepadamu. Aku berdoa Roh Kudus, tolong kami untuk tidak melupakan alasan mengapa Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.